produk tanamannya itu kan ada 4, serai wangi, kayu putih, nilam, terus sama sirih itu kalau di sini. Tapi yang paling utama dan juga setiap hari sudah produksi ini di serai wangi, yang kedua kayu putih. Biji lembut-lembut seperti itu ya, 1 kolong itu tinggal berapa kolong itu tinggal mengalihkan. Saya menabur seperti ini. Kayu-kayu ya. Ini bibit kayu putih. Bibit kayu putih ya Pak? Ya, kayu putih. Benihnya. Ya, nanti di bawah. Ini di bawah. Oh, ini kayak serbuk ya Pak? Iya, seperti serbuk. Ini bijinya ini jadi seperti ini. Semuanya. Ya, ini 13 sudah jadi seperti ini. Oh, Lalu dioper spin ke polybag. tinggal tabur aja. Ya, gitu. tabur ini. Oh ini akar wanginya Ini sama ditanam tadi. lagi, diambil akarnya lalu seperti ini. Kalau buat nanamnya itu dari akar ini juga apa gimana Pak? Kalau Dari ini, nanamnya dari Mas. Dari belakang ini ya. oh, Coba ya. Nah, nanamnya seperti ini Mas. Oh, ini kan tumbuh akar tadi. iya. Ini akar. Akar ini nanti 1 tahun seperti ini. Berarti dikeringin dulu berarti. Ini Apa enggak? Bersihkan. dibersihkan lalu dipepeh menjadi kering. Oh iya. Kalau kering baunya sudah wangi. Kalau belum kering tidak membau. Ini bakal akar sama sini. Iya. Ya ini hasilnya ini. Ya bibitnya ini. Ini namanya akar wangi. Harganya mahal. Tapi ini 1 tahun panen sekali Mas. Setahun sekali. Gede sekali. Ini 1 tahun panen sekali. Tapi hasilnya ya itu lumayan. Tapi ya itu hasilnya minyak 0,0 berapa. Hanya sedikit sekali. Kalau 1 liter itu ya 20 kali masak. Kalau serai. Nah, itu ya, seperti ini ya Mbak. Oke. Ini namanya akar wangi. Perbedaan tiap minyak dari tanaman-tanaman tersebut itu gimana nih Pak? Oke, kalau perbedaan menurut saya secara pribadi itu perbedaannya sangat signifikan. Contoh, kita lihat dari bau perbedaannya, kita lihat dari warna itu bisa, kita lihat dari tumbuhannya, karakteristik tumbuhnya. Nah, ini seperti itu salah satu contoh perbedaannya. Kalau kandungan serai wangi ini mengarah ke citronellol dan gramiol. Misalkan kalau kandungan nilam itu mengarahnya ke patchouli atau PA, seperti itulah contohnya. Kalau buat proses budidayanya atau perawatan tiap tanaman kayak nilam, terus serai wangi, terus kayu putih itu sama atau berbeda-beda Pak tiap tanamannya itu prosesnya? Kalau secara pola pertanamannya, pengolahan lahan itu hampir sama, karena ini kan tanaman atau tumbuhan yang bisa hidup di atas permukaan tanah yang notabene ada tingkat walaupun sedikit itu kesuburan tanah, tapi dari sistem perawatannya itu yang membedakan. Contoh, kalau di serai wangi ini kita nanamnya itu ketika tanah basah atau ketika mau musim penghujan. Nah, tapi
kalau yang kayu putih itu pas banyak-banyaknya hujan. Nah, itu kita ambil dulu saja contohnya. Kalau misalnya pas banyak-banyaknya hujan kok kita nanam serai wangi, itu dia persentase hidupnya akan minim. Mungkin tingkat kehidupan daripada serai wangi ketika ditanam pas banyak-banyaknya hujan bisa tergenang itu cuma 25% maksimal. Nah, tapi kalau kayu putih secara budidaya pertanamannya memang hidupkan air terus. Nah, itu kita baik dari overspin, ditambah sampai di proses persemaiannya dan kita tanam di lapangan ini kalau banyak hujan, kalau di musim hujan, kalau nggak musim hujan yang penting itu banyak airnya, hampir tergenang. Kalau serai wangi yang kita sampaikan itu ketika nanti pas mau musim hujan itu kita tanam itu bagus, tapi nanti kalau kok tergenang itu akan tingkat pertumbuhannya minim. Tetapi nanti kalau sudah terubus, ya sudah terubus atau sudah panen kedua ketiga itu malah dibutuhkan cukup banyak air. Kalau memilih tanaman yang siap panen, contoh kembali ke serai wangi itu, memang kalau serai wangi varietas aster itu kan karakteristik tumbuhannya itu daunnya agak lebar terus tinggi, seperti tingginya hampir seperti kalau kebun tebu itulah. Itu kalau sudah siap panen, kalau menurut kami dan sudah kita praktekkan, kalau daun paling bawah itu sudah melengkung hampir setengah lingkaran, toh itu umurnya 40 hari, 3 bulan atau berapa, itu sudah bisa kita panen dan itu rendemennya adalah cukup lumayan. Nah, dan itu untuk kandungan granul citronellonnya juga sudah cukup. Nah, kita tidak akan mengejar tentang rendemen karena rendemen yang naiknya hanya sedikit, tapi dengan durasi waktu umur panen panjang ini lebih efektif kita mengambil umur panen pendek tapi rendemen. Kalau pas kita pangkas itu tingginya sekitar 80 sampai 1 meter itu sudah kita pangkas. Dengan umur tanaman ini kalau yang kayu putih ini sekitar 4 sampai 5 tahun. Tapi kalau sebelum 4 atau sampai 5 tahun kita bisa panen, tapi sistem pruning atau sistem cabang. Nah, ini cabang, atas ini cabang gitu. Tuh. Dan paling bagus rendemennya minyak itu kalau musimnya itu stabil itu di Juli Agustus. Kalau musimnya enggak stabil itu kita nyulingnya yang penting di pertengahan kemarau. Itu rendemennya tinggi, kadar airnya rendah, itu pasti. Kalau banyak hujan seperti ini kita paksakan panen kayu putih. Pertama, hasil dari penyulingan tersebut, pertama rendemen itu rendah, kadar airnya tinggi, dan nanti kualitas minyak itu ketika sudah kita suling antara 3 sampai 4 bulan atau bahkan 2 bulan itu kalau terlalu muda dan masih banyak hujan ini akan berubah dari segi warna, segi bau, dalam kurung adalah kualitas.
pertama 3,5 jam, kalau kedua, ketiga 2 jam sudah habis minyaknya. Karena ini airnya sudah panas toh Mas. Ini sistemnya sistem kukus, tadi lupa saya sampaikan. Sistem kukus itu seperti sistem orang yang menanak nasi. Ini kabel, terus di dalamnya itu kan ada sekat atau saringan. Di bawah sekat atau saringan itu adalah air, di atas adalah untuk memisahkan atau menampung antara minyak dengan air atau antara hidrosol dengan minyak itu seperti ini, cuman biaya Rp7.000. Ini bisa di video, bisa difoto bahwa berat jenis minyak dengan berat jenis air, tentunya minyak berada di atas dan air berada di bawah. Bagaimana cara manual untuk memisahkan antara minyak dengan air cukup seperti ini. Di dalam botol ini di bawahnya kita lubang. Simpel saja. Kita tampung sebagai bahan pesnat, pestisida nabati, hidrosol, serai, wangi yang tadi di dalam sudah kita tampungkan. Coba kita ambil minyaknya. Ini kain monel atau kain yang untuk saringan memisahkan sampah minyak atau limbah-limbah yang ada di dalam minyak. Tapi ini akan kita coba, harusnya kan gini, bentar. Selalu saya celupkan, ini kita cuci pakai hidrosol. Seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya ini kan kita tunggukan lama. Iya. Tapi caranya kan seperti ini. Nah, ini biar tidak lama kita ambil yang lebih cepat saja. Tapi cara menyaringnya seperti ini. Ini pakai kain lemon. Langsung saja kita langsungkan. Nah, ini sudah berupa minyak. Masih terlihat murni, warnanya agak kekuningan, hampir seperti minyak goreng tapi nggak terlalu keruh di minyak gorengnya. Ini lebih bening.
untuk pemasaran produknya kemarin kita coba by online, artinya coba kita pasarkan dengan sistem online. Tapi di situ juga kami belum terlalu pede, karena ketika kita sudah online kan pada sedikit kadang ya banyak permintaan. Ini kan saya siasati dengan untuk kalangan sendiri produk ini. Jadi belum kita bisa vulgarkan ya. Jadi karena masih nunggu BPOM. Jadi ini memang secara online memang sudah, tadinya di Shopee juga ada, tapi sekarang mohon maaf kita akan dulu, kita nunggu BPOM. Terus yang masih berjalan ini kita kepada jualnya masyarakat sekitar, toko-toko terdekat, terus di kamar-kamar mandi tempat wisata alam, wisata alam Pino, wisata alam yang konteksnya dengan alam. Kalau ada kamar mandi itu kita coba untuk pemasaran di situ, dan alhamdulillah juga walaupun dia kalimatnya belum laris tapi laku. Tantangan terbesar bagi kami selaku inisiator tanaman arsiri di Tanah Kars ini adalah menyadarkan diri atau memberikan motivasi kepada SDM ekonomi menengah ke bawah, karena dia dalam konteks lahan pertaniannya atau budidaya pertaniannya adalah kebanyakan di palawija. Tapi untuk beralih ke dunia teknologi yang nilai ekonominya lebih tinggi, itu memang perlu kita berikan pengertian, berikan motivasi, berikan percontohan, dan tentunya berikan hasil daripada apa yang sudah kita lakukan. Terus untuk yang selanjutnya, cara mengatasi hal-hal seperti ini, kami tidak mengajak secara demo besar, artinya ketika kita nggak mengajak ayo gitu, enggak. Kita melakukan sistem demplot percontohan atau replikasi atau pola pertanamannya yang itu benar-benar ada nilai hasil ekonominya. Menjaga kualitas dari minyak yang dihasilkan ini stabil, kami tetap bertahan kepada pola perlakuan budidaya dan pola penyiapan bibit. Pola penyiapan bibit ini kita harus sesuai dengan varietas yang cocok di lahan-lahan tertentu. Kedua, tentang perawatannya, kita tidak menggunakan bahan pupuk secara kimia. Kita akan menggunakan bahan pupuk secara pakai yang kompos pribadi kita masing-masing. Artinya dengan kompos organik ini juga akan mempertahankan, juga meningkatkan kualitas daripada kandungan minyak yang dihasilkan oleh tanaman arsiri tersebut. Ada adik-adik semua dari UGM, Fakultas Teknologi Kehutanan. Yang jelas mari kita kembangkan potensi hutan, kita kembangkan, kita jaga, dan silahkan untuk berinovasi sesuai dengan potensi yang ada, sesuai dengan keahlian Anda semuanya. Dan tentunya hijaukan Indonesia karena jantung daripada dunia adalah hutan. Itu memang yang harus kita jaga. Hutan dan air adalah sumber kehidupan manusia, khususnya di dunia. Seperti itu. Monggo nanti yang jelas saya mengharapkan dari ilmu atau yang tadi sudah kita bicarakan, perjuangkan, ini memang harus kita kembangkan untuk menjadi motivasi Anda semua. Nanti kami insya Allah siap untuk membantu, mendampingi pembelajaran Anda, untuk meningkatkan kreativitas Anda, inovasi Anda, dan juga harapan terbesar, raihlah ilmu-ilmu baru dan terbarukan, seperti itu. Dan sekali lagi, hijaukan Indonesia.
Makasih Pak. Ye, sama-sama.